It's Moji. Halo Moji Buddy, Today's Update kembali hadir menemani Anda sebelum beraktivitas dengan rangkaian informasi penting dan menarik selama 30 menit ke depan. Bersama saya Edward Fidiadi dan inilah Today's Update selengkapnya. Di informasi pertama, seorang ibu beserta anaknya yang masih balita tewas usai disiram air keras di Jalan Kapuk, Rawagabus, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menangani kasus ini meminta pelaku yang merupakan suami siri korban untuk segera menyerahkan diri. Seorang wanita lansia pedagang tisu tewas setelah ditabrak pengendara motor gede di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Saat kejadian, korban sempat terseret sekitar 5 meter. Setelah 4 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah korban warga Kampung Boki, Pindrang, Sulawesi Selatan yang terseret banjir. Korban ditemukan 4 km dari titik korban terjatuh serta terseret arus banjir. Informasi lain, pencurian 250 gram emas batangan di rumah seorang dokter di Kabupaten Batang, Jawa Tengah berhasil diungkap setelah 2 pelaku dibekuk aparat kepolisian. Sudah 3 pekan, Malika, bocah perempuan diduga diculik di kawasan Jakarta Pusat. Meski CCTV merekam Malika saat dibawa pergi dan pelaku diduga orang yang dikenal, namun hingga kini polisi belum bisa menemukannya. Usai jeda berikut, Today's Update masih memiliki beragam informasi lainnya, diantaranya waspada cuaca ekstrim yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Informasinya hadir sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Today's Update bersama saya, Edward Fidiadi. Sejumlah bangunan di pantai Pondok Bali, Subang, Jawa Barat rusak setelah diterjang gelombang tinggi dan angin kencang. Sementara di Kebumen, Jawa Tengah, angin kencang juga turut memporak-porandakan sejumlah warung di lokasi pantai wisata dan akibatnya para pedagang terpaksa menutup warungnya. Berdasarkan siaran pers BMKG, terdapat potensi curah hujan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang dengan status siaga di wilayah DKI Jakarta. Anda bisa melaporkan bila menemukan potensi genangan atau banjir melalui aplikasi Jaki atau dalam kondisi darurat, Anda bisa menghubungi nomor 112. Kita beralih ke informasi lain, Satpol Air Tanjung Balai, Sumatera Utara menangkap nahkoda kapal yang membawa 28 imigran Rohingya dan diduga terlibat sindikat perdagangan manusia. Sementara di Kabupaten Pidi Aceh, ratusan imigran Rohingya kembali terdampar di pesisir pantai Gampong Pie. Pencarian ABK kapal nelayan bermuatan ternak yang tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan akibat cuaca buruk belum membuahkan hasil. Tim SAR alami kendala lantaran gelombang laut setinggi 6 meter. Belasan WNI asal Sulawesi Utara yang sebelumnya menjadi korban penipuan sebagai tenaga kerja di Kamboja telah kembali ke tanah air. WNI tersebut tiba di Bandara Internasional Samratulangi, Kota Manado dan langsung didata oleh petugas dari Polda Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, jelang pergantian tahun baru, harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi. Dampak kenaikan harga mengakibatkan kondisi pasar sepi pembeli. Dan selanjutnya bagi Anda yang hendak bepergian untuk berlibur menghabiskan waktu di akhir tahun, kami sampaikan pantauan arus lalu lintas melalui kamera CCTV Bina Marga yang dapat membantu kelancaran perjalanan Anda. Kita awali dari kawasan Bakauheni, Lampung. Terlihat saat ini di layar kaca Anda, ini adalah CCTV Terbanggi Besar kilometer 7 arah Lampung. Kondisi lalu lintas saat ini cenderung sepi, bisa Anda saksikan di kedua jalur
terpantau lancar, cenderung sepi, hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat melintas saat ini. Dan selanjutnya kita ke Pasuruan, Probolinggo, dan kita simak bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini. Yang Anda saksikan adalah pantauan di on-ramp Probolinggo Timur. Arus lalu lintas saat ini terpantau juga masih lancar. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, arus lalu lintas yang akan mengarah ke kanan. Ini merupakan arah Probolinggo Kota, masih terpantau lancar. Sementara yang ke arah kiri, ini adalah yang menuju Lumajang, terpantau masih lancar saat ini dan tidak ada kepadatan arus lalu lintas di persimpangan Probolinggo, Pasuruan Probolinggo. Dan berikutnya kita bergeser ke Jawa Barat, tepatnya ke Ciawi, Sukabumi. Yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini di gerbang tol Cigombong A. Bisa Anda saksikan dari arah Jakarta, yang menuju ke arah Jakarta saat ini kondisi arus lalu lintas masih lengang. Sementara untuk yang ke arah Sukabumi sudah terpantau ada beberapa kendaraan yang lewat, cenderung sepi saat ini. Namun Anda tetap harus berhati-hati saat berkendara. Lihat kondisi cuaca ekstrim saat ini dan juga untuk Anda tetap jaga kecepatan dan jarak aman saat berkendara. Anda juga bisa memantau informasi cuaca terkini melalui BMKG. Dan Mojibadi, bagi Anda yang hendak bepergian keluar kota, khususnya bagi yang menggunakan kendaraan listrik, Anda dapat mengunduh aplikasi Charge.in di handphone Anda. Di aplikasi ini dapat memudahkan Mojibadi untuk mengetahui lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU terdekat. Dan jangan beranjak dulu karena setelah yang satu ini kami ajak Anda untuk kilas balik peristiwa yang terjadi di tahun 2022. Tetaplah di Today's Update. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update. Begitu banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia, khususnya di penghujung tahun ini. Berikut kilas balik peristiwa bencana alam dalam News Rewind. BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah di Indonesia hari ini. Diperkirakan sejumlah wilayah berpotensi akan diguyur hujan dengan intensitas lebat serta disertai angin kencang dan petir. Berikut perakiran cuaca selengkapnya yang kami rangkum dari laman BMKG. Dan terkait dihentikannya siaran TV analog, Kementerian Kominfo telah menyediakan akses kontak layanan untuk TV digital melalui nomor telepon 159 atau chatbot WhatsApp di nomor 0811 820 2208. Dan usai sudah seluruh rangkaian Today's Update hari ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Dot Widiadi pamit undur diri, kita jumpa lagi dalam Today's Update selanjutnya hanya di Moji Everyday Excitement. It's Moji.